Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, eh, Bapak akan menyampaikan materi terakhir ya sebelum UTS ya, tentang persiapan UTS. Bapak rasa ini penting agar kalian nanti lebih siap untuk mengikuti UTS yang kita jadwalkan insya Allah minggu depan di tanggal 24 ya, 24 April 2024. Ya, langsung saja. Eh, Untuk materi ini ya sebenarnya coba stop screen dulu ya. Nah, ini sudah tersedia di Vclass ya. Ini di bagian introduction ini ya. Mungkin kalian eh, bisa melihat. Nah, ini di bagian introduction karena kita UTS-nya adalah reading. Sebenarnya Bapak ambil dari materi ini ya. Oke, ya untuk UTS kita ya kita akan laksanakannya insya Allah tanggal 24 untuk kelas D ya. Ini materinya adalah academic reading. Ya, academic reading ini terdiri dari 40 pertanyaan ya. Untuk total waktunya itu kurang lebih 1 jam. Kurang lebih ya, waktunya 1 jam. 1 jam ini termasuk waktu untuk mentransfer ya, include transfer, the time needed to transfer the answer to the answer sheet. Ya, jadi tidak ada waktu tambahan. 1 jam itu total untuk mengerjakan ya. Berbeda dengan yang listening sebelumnya ada waktu untuk memindahkan jawaban ke lembar jawaban. Oke, jadi ini adalah tes untuk IELTS ya. Sekali lagi Bapak sampaikan karena kita ini belajar tentang IELTS ya khususnya bagian reading. Jadi nanti saat tes realnya juga kurang lebih gambarannya adalah waktunya 1 jam dan langsung menjawab tidak ada waktu tambahan. Kemudian eh, tes readingnya itu terdiri dari 3 teks ya. Mungkin kita bisa sambil lihat contoh saja ya. Bapak sudah share juga di kelas di minggu lalu ya, atau di pertemuan sebelum Lebaran. Kemarin ada contoh soal reading. Nah ini jadi total soalnya, nah ini terdiri dari three different text ya. Ini teks pertama, ada reading passage 1, kemudian ada ini teks yang kedua ya, atau reading passage 2, dan ini adalah reading passage 3 atau reading yang 3, teks yang ketiga. Jadi soalnya terdiri dari 3 teks dan totalnya adalah 40 pertanyaan. Nah ini ya, dari 3 teks tadi akan muncul 40 pertanyaan. Nah, ini bisa kalian lihat di kelas ya. Kemudian eh, teksnya itu autentik ya atau original ya atau diambil dari teks original. Tapi teks tersebut written for non-special audience. Artinya ya bukan untuk audiens khusus ya, untuk semua audiens. Artinya semua orang dengan background apapun itu seharusnya memahami teks tersebut. Ya, teks yang umum lah. Walaupun dia sifatnya biasanya akademis, tapi emang dia teks tersebut ya emang original diambil dan dia untuk orang umum, bukan non spesialis meskipun dia eh, memiliki atau menulis sesuatu yang akademis karena kita ngambil tes yang akademik ya, tapi seluruhnya dengan background apapun akan memahami eh, teks tersebut. Jadi tidak perlu khawatir tidak paham temanya tentang apa, ya tidak, karena semuanya ditujukan untuk non spesialis audience. Kemudian they are similar to the type of text you may be expected to read as part of undergraduate course. Ya, teksnya juga ya teks yang pada umumnya ditemukan ya atau model-modelnya itu ya sama dengan level sarjana lah S1. Jadi
level teksnya itu untuk standar yang level sarjana. Kemudian the style may be descriptive or argumentative ya. Jadi teksnya nanti bisa teks berupa deskriptif, menjelaskan sesuatu, atau argumentatif, pendapat dari seseorang, and at least one of the text contains detailed logical argument. Jadi pasti ya salah satu minimal nanti akan ada teks yang emang eh, terdiri atau memiliki argumen-argumen yang lebih detail. Ya, jadi minimal bisa jadi lebih dari satu, tapi minimal pasti ada salah satu teks yang emang detail, memerlukan pemahaman yang detail argumen seseorang lah gitu. Kemudian untuk teksnya nanti ya bagian reading tadi ada illustration, bisa jadi ada gambarnya, tapi bisa jadi tidak. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak rasa clear. Kemudian, if a text contains technical terms, a simple glossary is provided. Nah, ini tadi ya. Karena untuk non-spesialis, jika nanti ada istilah-istilah yang memang mungkin orang umum itu tidak paham, nanti biasanya akan ada glossary-nya lah. Ya, definisi-definisinya ada nanti. Jadi tidak usah khawatir dengan istilah-istilah teknik ya yang mungkin kita di berbagai background berbeda itu tidak paham. Nah, nanti kalau ada istilah seperti itu, pasti ada glossary-nya. Jadi akan ada penjelasannya. Ya, misalnya ya. Oke, sudah, Pak. Oke, misalnya Bapak bisa tunjukkan di teks yang sudah Bapak share kemarin. Ya, misalnya, nah di sini ya ada tanda bintang. Ini glossary. Dia menjelaskan, coba kita lihat. Sini ada bagian yang penting ya berarti atau bagian yang memang orang umum itu nggak paham. Jadi ada istilah teknis di mana ya? Sebentar. Ya ini ya. Nah ini jelas sekali nggak tahu terlihat nggak ini di bagian 10 ya. Eh, di angka 10 ini ada tanda bintang. The daguerreotype. Nah, daguerreotype ini kan orang umum nggak paham ya. Nah, jika ada istilah-istilah teknis seperti ini di bidang fotografi ya, ini kan teksnya tentang fotografi, ada istilah daguerreotype. Nah, pasti ada penjelasannya. Apa itu daguerreotype? Daguerreotype adalah the name given to the first commercially successful photographic image. Nah, ini ya. Jadi tidak usah khawatir, eh, ini teks ditujukan untuk semua orang ya. Tidak. Oke, pasti semuanya paham karena nanti ada glossary-nya. Oke, kemudian the three texts are graded from easiest to most difficult. Ya, jadi teks tadi ya akan dimulai dari yang mudah sampai ke yang sulit. Jadi biasanya diawali dengan teks yang mudah ya. Teks pertama, reading passage pertama ini biasanya yang mudah, kemudian yang kedua ini semakin ya menengah lah gitu ya, semakin lebih sulit dibandingkan yang pertama dan yang terakhir ya tadi biasanya adalah lebih sulit ya. Paling sulit itu teks yang terakhir. Oke, kemudian each text ya tiap-tiap teks tadi akan memiliki 12 until 14 items. Artinya di tiap-tiap teks ya akan ada pertanyaan kurang lebih 12 sampai 14 pertanyaan. Jadi di tiap teksnya akan ada 12 ya. Misalkan untuk teks yang pertama ini ada 5 sampai 13 pertanyaan. Untuk reading passage 2 ada ya 13 pertanyaan juga. Dan yang terakhir ada ya sisanya ya 14 pertanyaan kalau tidak salah. Oke, itu penjelasan ya terkait eh, tes IELTS reading atau yang akan kita lakukan untuk UTS.
ya, minggu depan kalian bisa baca lagi detailnya di V-Class ya, di bagian introduction, khususnya yang di bagian reading. Oke, selanjutnya uh, tentang tipe-tipe soalnya itu apa saja ya, tipe-tipe soalnya apa saja. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat tipenya adalah multiple choice. Oke, multiple choice ini ada 3 jenis ya. Biasanya ada yang pertama, pilih satu jawaban dari pilihan A sampai D. Jadi misalnya A sampai D biasanya pilihannya itu satu ya. Just one answer from the alternatives A until D. Kemudian yang kedua, multiple choice juga ada yang modelnya menjawab dua pertanyaan. Choose two answers from alternatives A until E. Atau ada juga yang sampai memilih 3 pertanyaan. Jadi silahkan dibaca perintahnya. Dan jadi kalau kita lihat di contoh yang multiple choice, nah seperti ini. Nah ini ada perintahnya, choose the correct letter A, B, C, D. Nah ini artinya pilih satu. Nah nanti akan ada kemungkinan ya soalnya itu choose to correct letter. Biasanya pilihannya ada 5 ya. Jadi kita diminta untuk memilih 2 jawaban dari beberapa alternatif atau beberapa pilihan yang disediakan. Atau bisa jadi 3. Jadi silakan dibaca di bagian perintahnya ya. Pastikan perintahnya itu sesuai. Jangan sampai yang diminta 2, kita jawabnya hanya 1. Nah, itu perlu diperhatikan terkait perintahnya. Kalau pada contoh ini, choose the correct letter A, B, C, or D. Kemudian identifying information. Mengidentifikasi informasi, apakah dia true, apakah dia false, apakah dia not given. What I have to do. Jadi bagaimana kalau soalnya seperti ini? Soalnya ya tentukan apakah dia true, apakah statement yang diberikan itu true, atau false, atau not given. Not given itu artinya emang tidak ada statement apapun yang membenarkan pernyataan tersebut, informasi tersebut. Jadi kalau true artinya ada informasinya dan sesuai. Kalau false ada tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Kalau not given ini tidak ada kalimat atau paragraf yang menjelaskan pernyataan atau informasi tersebut. Nah, ini ada jenisnya seperti ini. Nah, kita lihat apakah ada di contoh sini. Contoh kemarin, kita lihat true. Nah, ini ya contohnya. Uh, True if the statement agrees with information. Ya, apakah kita sesuai dengan informasi yang diberikan? Kalau tidak, ya false. Kalau tidak ada informasi, statement yang menyatakan informasi tersebut, ya kita pilihnya not given. Jadi jawabnya salah satu. Dan ada lagi identifying the writer's views or claims. Nah, ini ada pilihan yes, no, or not given. Kurang lebih sama ya. Jadi nanti akan ada statement. Nah, apakah statement yang dituliskan itu kita sesuai? Kalau sesuai yes, kalau tidak sesuai no, atau kalau tidak ada kalimat apapun yang menyatakan statement tersebut, ya kita pilihnya not given. Nah, ini emang agak sulit ya. Biasanya kita milih yes or no, tapi di sini ada pilihan not given. Not given ini ya kita harus paham benar nih. Apakah benar-benar tidak ada informasi yang mendukung pernyataan tersebut? Jika tidak ada berarti not given. Apakah di sini ada? Sepertinya tidak ada contohnya. Yang kurang lebih sama dengan yang tadi, tetapi pilihannya adalah yes or no or not given. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi yang soalnya tipenya adalah matching information. Ya, matching information to paragraph in the text. Ya, jadi nanti mencocokkan apakah informasi tersebut cocok dengan paragraf yang mana. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ya. Bentar. Oke. Nah, ini ada beberapa paragraf ya.
Kemudian pertanyaannya soalnya adalah which paragraph contains the following information. Ya, misalkan informasi ini evidence that a significant number of airports provide meeting facilities. Nah, ini ada di paragraf yang mana itu ya? Nah, itu kita pilih. Paragraf E, B, C, D atau sampai H ya. Nah, itu kita harus pilih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perintahnya apa? Oke, perintahnya misalkan di sini write the correct letter A until H on your answer sheet. Nah, ini ya, NW-nya catatannya adalah you may use any letter more than once. Artinya di sini setiap paragraf itu bisa jadi dipilih atau terpilih dua kali ya. Jadi misalkan pernyataan 14 dan 15 ini ada di paragraf yang A. Nah, itu di sini. Nah, berarti bisa jadi paragraf ini terpilih di dua kali gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan perintahnya. Kalau perintahnya adalah hanya satu kali, satu paragraf satu kali, ya berarti ya kita pilih satu kali. Tapi kalau ada catatan kita bisa pilih satu paragraf itu di dua jawaban, dua soal, ya bisa jadi eh, nomor 14 dan 15 ini jawabannya adalah A. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi pastikan pertanyaannya itu diperhatikan. Kemudian kita lanjut. Matching heading ya ini mencocokkan lah antara heading dengan paragraf. Sepertinya di sini ada ya. Contohnya heading. Tidak ada ya. Jadi nanti akan ada pilihan heading. Nah, heading itu kira-kira cocok dengan paragraf yang mana. Jadi, sepertinya tidak ada di sini. Oke, kemudian ada matching features. Ya, matching feature itu apa yang harus kita lakukan ya kita mencocokkan beberapa statement dengan beberapa pilihan jawaban yang ada di box. Ya, kan di sini biasanya ada box. Box itu ini. Jadi kita akan diberi batasan jawaban ya. Jadi tidak boleh melebihi atau di luar dari pilihan yang diberikan. Nah, misalkan bisa kata-kata, bisa jadi heading, nah, jadi ada batasannya ya kita hanya pilih kata-kata yang ada di sini. Oke, ada lagi matching sentence endings ya mencocokkan penutup kalimat ya. Nah, kurang lebih sama, hanya melengkapi saja. Nah, tapi dia dengan list box ya. Nanti akan diberikan sebuah box yang pilihan jawaban, kita tinggal melengkapi saja. Dan sentence completion sama ya. Nanti akan ada teks yang menjadi pilihan, kita tinggal pilih. Jadi jangan di luar dari batasan kata yang diberikan. Dan yang terakhir adalah notes. Jadi nanti ada soal yang tipenya adalah sebuah notes atau summary atau tabel atau flowchart. Nah, kita diminta untuk melengkapi. Ini kebetulan di contoh ini tidak ada yang bentuknya flowchart ya, tidak ada. Mungkin ini ya. Nah, ini bisa dijadikan flowchart juga bisa ini. Nah, dan kita tinggal melengkapi dengan kata-kata yang cocok dari teks yang tersedia. Nah, ini ya, complete the flowchart below. Choose one word only from the text of each answer. Jadi kita diminta untuk melengkapi flowchart ini dengan sebuah kata, one word only, satu kata, tapi kata itu emang kata yang tersedia di teks. Jadi harus kata yang tersedia di teks, tidak boleh di luar teks. Ya, oke. Nah itu ya, kurang lebih gambaran ya terkait UTS-nya. Minggu depan UTS-nya akan kita laksanakan ya kurang lebih pukul 8 lah ya. Jadi kita akan silakan siap-siap setengah 8 nanti ke pukul 8 akan kita mulai kita laksanakan secara offline di kelas. Jadi siapkan boleh pensil, pena ya. Yang pasti siapkan kertas juga. Kertasnya sepertinya
Ya, siapkan saja ya kertas folio ya, double folio. Ya, jadi harus kalian bersihkan kertas, kemudian kertas folio, maksudnya double folio, lalu pena, pensil, penghapus. Ya, nanti eh, soalnya akan Bapak berikan ya, Bapak akan eh, fotokopikan ya seperti kemarin. Laksanakan sesuai dengan aturan atau real pada tes IELTS khususnya bagian readingnya 1 jam. Jadi pastikan di minggu depan hadir ya. Ya, tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan yang tertentu ya, pastikan sebelum tes dimulai itu sudah memberikan konfirmasi ke Bapak ya. Jika tidak ada konfirmasi, ya, nanti Bapak tidak bisa memberikan susulan lah gitu ya. Jadi konfirmasinya misalkan sakit ya atau tidak mungkin bisa mengikuti. Oke, eh, itu tadi materi untuk hari ini. Nah, Bapak akan memberikan tugas ya nanti untuk latihan lagi ya, karena untuk minggu ini persiapan tes, Bapak akan berikan satu materi ya untuk mengerjakan, untuk kalian kerjakan ya, eh, eh, latihan UTS. Jadi nanti silakan dikerjakan, silahkan kerjakan latihan UTS terlampir. Sorry. Soal terlampir, kemudian untuk naik soalnya Bapak langsung upload aja. Jadi silakan dikerjakan ya. Oke. Soal tes kelas di ya, soalnya Bapak upload. Nah, ini silakan dikerjakan. Ini 17 April. Bapak kasih waktu ya sampai jam 12 lah ya. Sampai jam ini ke jam setengah 9 ya, nanti Bapak share. Kemudian ya sampai hari ini jam 12 ya. Oke, ini ya, silakan nanti dikerjakan latihan UTS. Waktunya, ini soalnya, jadi silakan dikerjakan ditulis tangan ya. Silakan ditulis tangan, kemudian dikumpulkan waktunya sampai jam 12 siang nanti, hari ini ya, jam 12 siang. Oke, mungkin itu saja. Nanti jika ada yang kurang jelas, silahkan eh, tanyakan di grup WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan apapun, terkait itu kalian silakan tanyakan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.